Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di sini, izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek kami untuk mata kuliah pengolahan citra digital, di mana kami mengambil judul Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat berbasis mobile dengan teknologi machine learning dan OpenCV. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 5. Nah, di sini ada saya, Faza Humairah, ada Silvi Nufusyaharani, dan juga ada Rizky Maulani. Lanjut, ada 7 pokok pembahasan pada presentasi kami, yaitu yang pertama ada latar belakang, permasalahan, dasar-dasar sistem, rancangan sistem, pengimplementasian sistem, pengujian sistem, dan juga kesimpulan. Lanjut ke latar belakang, mengapa kami mengambil judul ini? Nah, dikarenakan sekitar 70 juta orang di dunia menggunakan bahasa isyarat dengan 13% diantaranya remaja. Di Indonesia sendiri, pembelajaran bahasa isyarat itu masih sangat terbatas kawan-kawan. Nah, kemudian bisa kita lihat dari lampiran ini, di mana distribusi penduduk dengan kesulitan mendengar berdasarkan kelompok umur. Nah, lampiran ini diambil dari sensus penduduk 2022 oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian, dengan kemajuan teknologi termasuk machine learning, computer vision, dan juga aplikasi mobile membuka peluang untuk pembelajaran bahasa isyarat yang lebih interaktif dan mudah diakses kawan-kawan. Nah, serta ini kita bisa mewujudkan 3 poin dari SDGs. Yang pertama, ada pendidikan berkualitas, di mana dari aplikasi bahasa isyarat kami, kita bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran. Kemudian ada berkurangnya kesenjangan, di mana dengan ada aplikasi kami, kita belajar bahasa isyarat, kemudian hal tersebut bisa mengurangi kesenjangan, di mana orang yang tidak paham bahasa isyarat menjadi paham dan bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan yang menggunakan bahasa isyarat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada poin ke-17 dari SDGs, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kami juga bisa dan berencana untuk bermitra ke orang-orang yang peduli atau seperti dinas sosial yang peduli akan bahasa isyarat. Nah, lanjut permasalahan yang lain, yaitu kesulitan dalam mengenali bahasa isyarat secara manual, minimnya penggunaan teknologi untuk pembelajaran bahasa isyarat, serta kurangnya sistem yang dapat mengidentifikasi gestur secara otomatis. Lanjut ke poin berikutnya, akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain. Baik, perkenalkan saya Rizky Maulani. Di sini saya ingin melanjutkan slide PPT sebelumnya. Kemudian di sini terdapat dasar-dasar sistem yang digunakan pada sistem kami ini. Yang pertama menggunakan MediaPipe untuk frameworknya. MediaPipe ini digunakan untuk mendeteksi dan ekstraksi landmark tangan secara real time. Kemudian terdapat scikit-learn yang mana digunakan untuk melakukan pelatihan model machine learning. Contohnya kami menggunakan random forest classifier. Kemudian di sini ada OpenCV, yang mana OpenCV ini digunakan untuk mengolah citra seperti membaca dan mengonversi gambar tangan. Kemudian di sini kami menggunakan teknologi utamanya, yaitu Python sebagai bahasa pemrograman utama. Kemudian ada Pickle, yang mana Pickle ini untuk menyimpan data pelatihan model dan dataset. Kemudian ada Flash API, digunakan untuk menghubungkan backend ke aplikasi mobile. Ada Dart, yaitu sebagai bahasa pemrograman utama untuk front end-nya. Kemudian ada TF-Lite, yang mana TF-Lite ini digunakan untuk mengintegrasi model machine learning pada aplikasi mobile. Kemudian ada Pandas, digunakan untuk manipulasi dan pengolahan data. Yang terakhir ada Matplotlib, yang mana digunakan untuk visualisasi data atau evaluasi model. Kemudian di sini terdapat dasar-dasar sistem yang kami gunakan pada proyek ini. Kami menggunakan dataset sekitar 165.670 gambar, menggunakan gerakan tangan American Sign Language. Dan kemudian di sini terdapat pelabelan data, yang mana pelabelan data ini dari hasil dataset tadi
saya Vino Fushanani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Baik, di slide ini ada rancangan sistem yang dimana di sini desain sistem ini merupakan tahap awal untuk merancang sebuah sistem yang dimana tahap ini akan dibuat untuk merancang keseluruhan dari sistem-sistem tersebut. Di sini mencakup arsitektur sistem, kebutuhan teknis, dan alur dari proses sistem yang akan kita buat. Selanjutnya ada desain UI dan UX. Nah, di sini kita membuat antarmuka dari pengguna yang mudah digunakan dan menarik bagi visual. Di sini kita buatnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada pengembangan front end mobile. Nah, di sini kita mulai mengimplementasikan dari desain UI UX ke dalam aplikasi mobile menggunakan teknologi front end seperti Flutter atau front end yang lainnya. Di sini kami menggunakan front end berupa Flutter mobile. Selanjutnya ada persiapan dataset. Di sini kita mengumpulkan dataset yang akan digunakan untuk melatih model machine learning-nya. Kemudian kita training model machine learning menggunakan dataset yang telah dipersiapkan, termasuk proses validasi dan pengujian model. Langkah selanjutnya ada mengintegrasikan model dengan front end. Di sini kita menghubungkan hasil model dengan aplikasi front end agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan, seperti memberikan prediksi atau merekomendasi dari sebuah sistem yang akan kita buat. Selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, di sini setelah kita berhasil menggabungkan antara front end dan back end, maka kita akan melanjutkan dengan menguji sistem tersebut. Sistem diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur yang ada di dalam itu berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dari sistem. Dan yang terakhir ada peluncuran dan dokumentasi. Di sini berguna kepada pengguna disertai dengan dokumentasi lengkap untuk panduan pengguna dan pengembangan lebih lanjut. Baik, kita lanjutkan. Ada pengimplementasian sistem. Nah, di sini ada tampilan aplikasi, tampilan awalnya itu ada welcome the Chatterhands. Di sini kita bisa melihat ada tulisan, gambar, dan juga ada sedikit penjelasan tentang aplikasi. Kemudian waktu dipencet tombol get start, maka akan lanjut ke halaman homepage. Yang di sini ada 3 fitur utama, yaitu fitur alfabet yang dimana nanti akan menunjukkan angka alfabet, menunjukkan huruf-huruf sesuai dengan gerakan-gerakan tangan. Kemudian ada fitur kedua, ada number, yang di situ akan menunjukkan angka-angka yang sesuai dengan gerakan tangan juga. Dan yang terakhir ada fitur kamera yang digunakan untuk men-scan gestur dari gerakan tangan kita. Nah, ini untuk halaman alfabetnya. Di sini ada huruf abjad dari A sampai Z yang akan digunakan untuk ini kamus ya, yang digunakan untuk para pengguna untuk mengetahui bagaimana sih gestur-gestur gerakan tangan yang akan digunakan. Kemudian ada halaman angka, ya ini juga sama, ini merupakan kamus angka yang akan digunakan oleh pengguna yang nantinya mereka bisa belajar dari kamus ini. Seperti angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada halaman kamera. Di sini kita nge-scan kamera seperti yang dicontoh ini. Kita nge-scan huruf V seperti ini, sesuai dari dalam kamus seperti ini. Kemudian dia akan diprediksi oleh bagiannya dan dibaca bahwa ini adalah huruf V. Baik, sekarang kita akan
akan masuk ke pembahasan di mana sih letak pengolahan citra digital pada aplikasi kami. Nah, balik lagi ke aplikasi kami di mana dia akan men-scan gestur dari tangan kita dan menghasilkan prediksi dalam bentuk bahasa isyarat. Ini bahasa isyarat apa sih? Nah, sebelumnya itu kan itu hanya kamera biasa. Maka dari itu kita harus mencari cara bagaimana cara kita untuk mencerdaskan kamera yang biasa menjadi kamera yang mampu memprediksi gestur tersebut. Nah, di sini kita butuh yang namanya training data, kawan-kawan. Nah, di sini pada training data ini ada 5 hal yang terkait dengan pengolahan citra digital, yaitu ada pre-processing, ada fitur ekstraksi, transformasi data, analisis, dan visualisasi data. Nah, di sini bisa ditandai di mana pre-processing ada membaca dataset yang ada pada direktori ASL dataset trend. Kemudian ada image RGB ini yang mampu mengubah dataset menjadi dalam format RGB. Kenapa begitu? Karena MediaPipe itu hanya mampu membaca dalam bentuk ruang RGB, maka dari itu kita harus mengubahnya ke dalam bentuk RGB. Kemudian ada proses image to get a landmark. Nah, untuk citra itu mampu membaca dan mendeteksi apa itu tangan, bagaimana itu tangan, dia butuh yang namanya landmark. Nah, maka dari itu kita membutuhkan kode seperti ini. Kemudian kita juga butuh yang namanya fitur ekstraksi data, di mana di sini dia akan mempersiapkan data kita dalam bentuk piksel. Nah, kemudian data ini akan diubah menjadi format yang mampu dibaca oleh machine learning. Nah, kemudian bisa kita lihat ada analisis prediksi gestur. Nah, analisis prediksi gestur ini, kawan-kawan, sebelumnya ini proses training datanya juga. Di sini ada sekitar 165.670 data. Nah, kemudian ini ada hasil-hasil labelingnya. Nah, kemudian dia akan ada analisis dan prediksi gesturnya, kawan-kawan. Bisa dilihat pada bagian ini. Nah, di sini akan memprediksi gestur. Nah, jadi kan kamera tadi udah kita pre-processing data, udah menyimpan datanya dalam bentuk piksel atau model. Nah, kemudian kan kita coba nih prediksi datanya. Nah, disitulah kita bakal mendapatkan hasil-hasil data yang hasil-hasil gestur tangan tadi. Jadi dari prediksinya itu bakal muncul apa gitu. Nah, maka dari itu kita juga bisa melihat visualisasi datanya itu dalam kode tersebut. Nah, di sini adalah bagian visualisasi data dalam pengolahan citra, di mana proses ini untuk ditampilkan kembali dalam bentuk citra dengan overlay dan informasi tambahan. Baik, sekarang kita akan masuk di bagian menyambungkan aplikasi mobile dengan backend-nya, di mana aplikasi mobile itu sebagai front end-nya dan backend-nya itu model yang sudah kita buat tadi. Nah, bagaimana sih model yang sudah kita data yang sudah kita training tadi, yang sudah kita pack dalam bentuk model, kita integrasikan dengan aplikasi mobile kita. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya API. Nah, di sini ada API dan kita menggunakan Flash. Nah, di sini front end akan skenario-nya front end akan mengirimkan file ke endpoint, back end predict dengan HTTP method. Nah, kemudian ada respon dari backend mengembalikan hasil prediksinya dengan class dan confidence. Bisa kita lihat di bagian class dan confidence, di mana dia akan menampilkan prediksinya dan kemudian akan menampilkan juga confidence-nya. Kayak prediksinya itu huruf apa. Misal nih, kita akan scan huruf gestur seperti ini. Nah, dia akan mengirimkan prediksi apa yang muncul dari gini. Nah, ini bakal terprediksi huruf V dan kemudian confidence-nya. Confidence itu tingkat seberapa yakin model tersebut, gestur tersebut di scan. Nah, di sini confidence-nya mendekati dengan 1, itu berarti
modelnya itu sangat baik. Apabila paling mendekati dengan 0, berarti modelnya itu tidak bagus dan dia agak sedikit ragu gitu dengan hasil prediksinya. Nah, kemudian kode front end ini akan bergantung dengan framework front end yang digunakan, misalnya kayak Flutter dan lain sebagainya. Pengiriman file ke backend ini menggunakan HTTP atau fetch. Nah, di sini bisa kita lihat juga pengirimannya itu pada kamera screen. Nah, di sini ada package HTTP Dart. Nah, dan juga di sini kita harus menyesuaikan yang namanya IP address karena kita tidak punya yang namanya server. Nah, ini akan mengikuti jaringan harus satu jaringan gitu baru bisa mengirim prediksinya. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah berhasil kami buat. Nah, seperti ini tampilan depan aplikasinya. Nah, seperti ini. Di sini terdapat ini merupakan halaman welcome yang terdiri dari tulisan welcome, gambar, dan ada tombol get start yang akan menuju ke halaman homepage. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini terdapat 3 fitur utama, yaitu fitur kamus alfabet, fitur kamus angka, dan fitur kamera. Untuk fitur alfabet di sini ada, di sini bisa bergulir, terdapat kamus-kamus untuk gerakan tangan huruf-huruf abjad ya, seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian untuk kamus angka yang terdiri dari angka 0 sampai 9, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan terakhir itu ada fitur kamera. Di sini kita akan nge-scan gestur gerakan tangan kita sesuai dengan yang di kamus tadi. Kita mau nge-scan, misalnya kita mau nge-scan huruf apa, dia akan terdeteksi. Mari kita coba. Di sini kita nge-scan halo dulu. Nah, nge-scannya pakai huruf gitu ya. Jangan bisa buat ya. Nah, seperti ini huruf A, ini huruf D, ini huruf C. Ya, kekurangan dari aplikasi yang kami buat ini, dia kurang membaca dari gestur-gesturnya, seperti tadi masih ada beberapa kesalahan. Namun untuk confidence-nya itu ada yang mendekati 1, yang dimana semakin mendekati 1, maka gambar semakin yakin itu dengan hasilnya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Di sini saya ingin menampilkan hasil uji dari sistem kami. Di sini hasil uji di sini menunjukkan bahwa huruf D, L, dan I mudah terdeteksi atau confidence sekitar 0,5%, sedangkan huruf M, N, dan Z sulit dikenali, confidence-nya sekitar kurang lebih 0,3 ataupun kosong. Rata-rata confidence 0,3 sampai 0,5 menunjukkan performa model cukup baik meskipun ada variasi antar hasil uji. Kemudian di sini kita dapat melihat hasil uji kami menunjukkan diagram bahwa keberhasilannya mencapai 58,8% dan kegagalannya 41,2%. Di sini kami melakukan pengujian pada perpustakaan Poltek, yang mana di sini kami melakukan penelitian kepada 20 orang mahasiswi dan mahasiswa Politeknik Negeri Surabaya. Berikut ada daftar-daftar namanya. Kemudian di sini kami melakukan pengujian sebanyak 20 kali terhadap huruf A,
Z. Kemudian di sini dapat menunjukkan bahwa keakuratan tiap-tiap peserta yang kami uji ini berdasarkan hurufnya. Misalnya huruf A itu di Tasya Ulfa itu sekitar 0,8, sedangkan di Afifah Tahira huruf A itu tidak terdeteksi. Begitu juga seterusnya, huruf B sekitaran 0,73 confidence-nya, pada Afifah Tahira itu hanya sekitar 0,26 confidence-nya. Begitu juga seterusnya. Jadi proyek kami ini tingkat keberhasilannya lebih besar daripada tingkat kegagalannya. Ini diagram batangnya menunjukkan keberhasilan dan kegagalan per individunya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil aplikasi kami. Sebenarnya aplikasi ini masih ada kurangnya, namun sistem pembelajaran mobile berbasis machine learning dan OpenCV ini sudah berhasil kami kembangkan untuk mendeteksi gerakan tangan dalam bahasa isyarat secara real time dengan singkat dan tingkat keberhasilannya itu sekitar 58,8%, karena ada huruf-huruf yang memang agak susah dikenali ya, seperti huruf M, N, dan Z. Itu confidence-nya sekitaran 0,3 dan mendekati 0. Jadi tingkat keyakinannya itu sangat rendah. Sementara untuk huruf D, L, dan I itu sangat gampang dikenali dengan tingkat confidence-nya itu sekitaran 0,5. Dengan rata-rata confidence-nya itu sekitaran 0,3 sampai 0,5. Ini merupakan performa yang cukup baik, namun masih perlu kami tingkatkan lagi untuk gestur yang lebih kompleks. Sekian dari presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Sylvie Nufusyarani selaku anggota dari kelompok izin mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.